Mengapa seorang kohen dilarang menikahi wanita yang bertaubat atau wanita dengan masa lalu yang kurang baik? Bukankah wanita yang bertaubat dianggap lebih tinggi sehingga pantas menikah dengan kohen? Tradisi dan Taurat melarangnya. Taurat menyatakan bahwa kohen tidak boleh menikahi wanita seperti itu. Itu logika Anda, tetapi Torah berbeda. Kohen dilarang menikahi seorang mualaf, wanita dengan masa lalu yang promiskuus, janda, atau wanita yang bercerai. Ini bukan prasangka, tetapi arahan Tuhan tentang kesucian Am Yisrael dan kehendaknya agar mereka hanya bersama orang tertentu. Seorang janda, seorang yang bercerai. Jadi bukan hanya ada prasangka terhadap wanita yang promiskuitas atau terhadap wanita yang merupakan mualaf, tetapi sebenarnya ada kohanim, bagian khusus dari Am Yisrael, dan Tuhan menghendaki mereka hanya bersama orang-orang tertentu saja, hanya wanita tertentu saja, yang secara khusus dianggap layak untuk menjadi istri seorang kohen, dengan garis keturunan yang jelas. Ini adalah peraturan Tuhan. Dan sekali lagi, meskipun seseorang mungkin setuju atau tidak setuju apapun itu, Anda harus selalu tahu, selalu kembali pada kenyataan. Saya tidak harus memahami segala sesuatu yang Tuhan lakukan. Saya harus mengikutinya. Sekarang, sejauh memikirkan bahwa seseorang yang adalah Baal Teshuvah lebih tinggi, itu adalah sebuah pemikiran yang perlu dipertimbangkan. Daripada seseorang yang belum berdosa, Anda benar. Tetapi ini tidak berlaku karena Baal Teshuvah tentunya sedang meninggikan neshama mereka pada tingkat tertentu saat ini dengan melakukan teshuvah, dengan melakukan perbuatan baik. Namun Anda tidak dapat mengabaikan fakta bahwa tubuh mereka telah berdosa dan itu tidak bisa dihapus. Tubuh sudah melakukan sesuatu. Dan Torah berkata bahwa setelah tubuh melakukan tindakan tertentu dengan orang yang dilarang, kohen tidak dapat menikahi mereka. Tetapi bagaimana dengan sisa Am Yisrael? Saya tidak benar-benar mengerti mengapa orang selalu terobsesi dengan menikahi kohanim. Ini sangat aneh, seperti air yang diam selalu terasa lebih manis, meskipun itu hanya air. Namun, secara umum berbicara, ini bukan pengecualian khusus bagi seorang kohen untuk menikahi pasangan tertentu. Ada individu lain yang tidak boleh mereka nikahi. Konsep serupa berlaku untuk seluruh Am Yisrael. Am Yisrael tidak diizinkan menikahi siapapun atau kapanpun mereka inginkan. Ada orang-orang tertentu yang juga terlarang untuk dinikahi. Kunci untuk mengetahui adalah bahwa ada jauh lebih banyak hal yang diperbolehkan daripada yang dilarang. Oleh karena itu, seseorang harus fokus pada hal-hal yang diizinkan untuk dilakukan daripada terus memikirkan, oh tapi aku tidak memiliki satu hal itu. Ini lebih merupakan mentalitas anak kecil yang belum dewasa, di mana mainan yang tidak terjangkau adalah yang ingin mereka mainkan, meskipun mereka memiliki 500 mainan lainnya. Atau dua anak kecil bertengkar memperebutkan tongkat. Mereka saling memukul demi tongkat itu. Setelah salah satu menang dan yang lain menangis, yang menang tak lagi ingin bermain dan membuang tongkatnya. Jadi mengapa bertengkar? Itu tidak dewasa. Begitulah manusia kadang, seperti anak-anak tidak dewasa. Lalu, mengapa ini tak boleh? Mengapa seorang anak harus menjelaskan diri pada Tuhan? Dia berkata tidak, akhir tidak. Namun sekali lagi, ingatlah, ini bukan tidak seolah-olah dia mengatakan kepada kita bahwa segalanya tidak diizinkan. Dia hanya memberitahu Anda secara spesifik, saya telah menciptakan dunia saya dan umat saya dengan cara tertentu. Oleh karena itu, saya ingin mereka mengikuti seperangkat instruksi tertentu, seperti sebuah kunci kombinasi. Jika Anda memiliki kunci kombinasi dan Anda memiliki semua 5 digit untuk membuka kunci kombinasi, itu mungkin tidak cukup. Mengapa demikian? Karena kunci kombinasi tidak hanya menerima angka yang tepat. Ia butuh putaran yang benar, kanan, kiri, atas, bawah agar berhasil. Seperti doa kita untuk Kiddush Levana setiap bulan dan ritual Yahudi lainnya, seringkali dibutuhkan lebih dari sekadar niat yang benar agar diterima oleh Tuhan. Niat saja tidaklah cukup. Mengapa ada bagian doa yang harus dibaca 3 atau 7 kali? Apakah sekali saja tidak cukup ya? Apakah Tuhan tidak mendengar permohonan kita sebelumnya? Bukan begitu. Itu adalah kunci kombinasi yang sangat penting. Kata-kata khusus itu harus diulang 3 atau 7 kali karena itulah kode rahasia untuk membuka gerbang surga, gerbang Syamayim. Itulah kehendak Tuhan dan ketetapannya yang abadi selamanya.
Ketika berurusan dengan Kohanim atau Gerim, orang yang bercerai, mamzer, atau bagian masyarakat Yahudi manapun, ketahuilah ada kombinasi sempurna yang unik bagi setiap individu untuk mencapai kesempurnaan di hadapan Tuhan. Semakin Anda mengikuti petunjuk tersebut dengan cermat, semakin baik dan lurus jalan Anda di hadapannya. Semakin baik jalanmu, semakin banyak orang berusaha menjegalmu. Mereka membuang energi dan bakatnya dengan sia-sia. Seringkali orang terlalu fokus dan enggan maju, berkembang, atau belajar hal baru. Ada yang menjadikan hidupnya pengabdian spiritual, merasa sebagai penjaga gerbang kebenaran, melawan sesuatu yang tidak disukai dari Tuhan, dan merasa dirinya paling benar di antara yang lain. Daripada menggunakan seluruh waktu mereka untuk mempelajari lebih banyak Gemara, lebih banyak poskim, lebih banyak cacamim, dan sebagainya, mereka ingin berdebat. Yang lain memiliki masalah dengan Chasidut, yang lain memiliki masalah dengan Ashkenazim, yang lain memiliki masalah dengan Sefaradim. Semua orang memiliki masalah dengan seseorang. Mereka menjadikannya tujuan hidup mereka untuk menghabiskan waktu hanya untuk hal ini. Pada kenyataannya, ini adalah mitzvah dari Satan. Mengapa? Karena setan menginginkanmu begitu. Ya, gunakan energimu untuk hal ini. Fokus dan tekankan diskriminasi antara Ashkenazi dan Sefardi. Katakan, berubahlah. Tidak adil Ashkenazi punya ini. Sefardi diperlakukan begitu. Gunakan energimu untuk itu, kata setan. Mengapa? Karena jika kau fokus terus di situ, kau tak akan belajar Torah dan tak penuhi ajaran Torah. Orang-orang membahas ini, mengira mereka melayani Tuhan, padahal sebenarnya mereka hanya melayani setan. Itulah mengapa diajarkan bahwa daripada hanya fokus pada syurim tentang Masyiach atau topik-topik tertentu saja, kita harus membahas seluruh Torah secara umum agar lebih komprehensif dan menyeluruh. Usulan untuk membuat syurim khusus tentang tikun juga ditolak mentah-mentah. Baiklah, mari kita mulai. Kita melawan isme-isme kadang ini, kadang itu. Apapun yang perlu, itulah yang kita lakukan. Mengapa? Karena jika energi kita terpusat hanya pada satu hal saja, lama-kelamaan itu jadi obsesi. Obsesi yang tidak sehat, yang sangat berbahaya, dan akhirnya berhenti menjadi kehendak Tuhan. Bukan lagi misi untuk menguduskan nama Tuhan, melainkan semata-mata hanya misi untuk menang saja, demi kepentingan diri sendiri. Misi untuk Anda tahu, menemukan cara baru. Dan seperti yang dikatakan oleh Chazon Ish, beliau dengan cerdas menggunakan frasa, segala sesuatu yang baru adalah terlarang. Ini jelas merujuk pada hal lain dalam Torah, tetapi itu adalah sebuah pernyataan dalam Torah. Intinya adalah bahwa seseorang, Anda tahu, terus-menerus mencoba untuk jangan hidupkan kembali Yudaisme seolah perlu revitalisasi. Yudaisme itu sempurna, seperti yang Tuhan berikan kepada kita. Tak perlu diubah atau dimodifikasi. Kita harus menyesuaikan diri dengan Torah, bukan sebaliknya. Itu adalah inti keyakinan kita yang sejati. Jika ada masalah atau kesulitan memahami sesuatu, pelajarilah Torah dengan tekun, dalami maknanya, dan cari kebijaksanaan di dalamnya. Dan lanjutkan, dan tangani hal-hal lain yang menjadi tanggung jawab Anda. Jangan biarkan satu hal menjadi penentu atau pematah semangat Anda. Ikuti Torah dan Tuhan akan memberkati Anda. Ceramah yang kuat, serupa dan berbeda dengan yang Anda dengar malam ini, penuh dengan sumber yang jujur dan brutal, namun efektif dan membangun. Tikun Habrit, sungguh sebuah perjalanan yang penting menuju kesucian. Ini mendekatkan banyak orang kepada Tuhan. Karena untuk pertama kalinya, mereka mendengar konsekuensi serius atas tindakan buruk mereka, apapun itu.